Pada pengambilan sampling tanah di lapangan, langkah pertama yang dilakukan yaitu mengamati karakter bentang lahan serta vegetasi yang dominan pada lahan tersebut. Kemudian, melakukan pengukuran grid dengan ukuran 20 meter x 20 meter. Setelah itu, kami menentukan metode pengambilan sampling berdasarkan pengamatan karakter bentang lahan tersebut. Kami menggunakan metode zigzag dikarenakan pada lahan tersebut kondisi lahannya miring. Setelah itu, kami membuat plot dengan ukuran 1 meter x 1 meter sebanyak 5 plot pada satu grid. Kemudian kami membersihkan permukaan tanah pada plot tersebut. Setelah itu, silinder diletakkan pada permukaan tanah, diletakkan dengan balok, kemudian dipukul menggunakan palu karet secara perlahan-lahan. Setelah silinder masuk ke dalam tanah, kemudian keluarkan silinder tersebut dari tanah menggunakan skop. Setelah itu, membersihkan silinder menggunakan pisau gerigi. Kemudian dimasukkan tanah tersebut ke zipper bag dan dibawa ke laboratorium. Kemudian, proses pengukuran sampel tanaman, yaitu yang pertama menggunakan mister untuk menentukan tinggi tanaman dan luas daun. Dan selanjutnya, menggunakan cangkah sorong untuk menentukan diameter melalui pengukuran bagian batang pada tanaman. Setelah mengambil sampel daun tanaman yang di lapangan, kemudian dibawa ke lab. Sampel tanaman dicuci dengan larutan deterjen, kemudian dibilas menggunakan Aquades. Setelah itu, daun yang telah terbilas oleh Aquades dipindahkan pada kertas karton untuk dikeringkan. Setelah daunnya kering, kemudian dimasukkan ke dalam kertas kantong. Setelah itu dilakukan pengovenan selama 60 jam, dan setelah pengovenan, barulah diayak. Pertama-tama membuat wadah kecil dari aluminium foil sebanyak 5 wadah. Kemudian, wadah kosong ditimbang dan dicetak terlebih dahulu. Selanjutnya, ditimbang lagi dan diisi tanah sebanyak 10 gram. Terakhir, tanah yang telah ditimbang di oven setiap 5 menit dan seterusnya sampai mendapatkan hasil yang konstan. Pertama-tama sampel tanah dikeluarkan, kemudian dikompositkan. Selanjutnya diambil dan ditimbang sebanyak 25 gram. Untuk metode ribon, basahi tangan lalu bentuk bola pada sampel, jika tidak maka berpasir. Kemudian, bisakah tanah membentuk pita? Jika tidak, maka tanah termasuk tanah pasir lempung. Tanah selanjutnya dibasahi dan dibentuk menjadi peti dengan diameter 8 cm dan tebal 1,5 cm. Jika permukaan tanah mengkilap, maka tanah terdiri dari debu. Jika permukaan kusam, tanah sebagian besar liat. Masukkan sampel tanah sebanyak 5 gram ke dalam tabung reaksi. Beri label pada tabung reaksi. Takar Aquades sebanyak 15 ml. Kemudian masukkan Aquades ke dalam tabung reaksi. Selanjutnya shake selama 5 detik. Diamkan selama 10 menit dan diulang sebanyak 5 kali. Kemudian untuk menentukan pH tanah, Simplo dan Diplo gunakan pH lakmus.